Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan orang-orang yang sedang sakit hari ini, siapapun, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di tempat yang sangat mulia, maka kita pun akan mendapatkan kemuliaan Allah insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang bab salat berjamaah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang hukum berjamaah atau hukum salat berjamaah. Mengenai tentang hukum salat berjamaah dalam perspektif ulama mazhab, pernah kita sampaikan bahwa yaitu salah satu mazhab Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama Hanabilah menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu fardu ain, wajib bagi setiap individu, ya, wajib ain bagi laki-laki yang merdeka. Kemudian ada dalam perspektif mazhab Syafi'i, bahkan ini menjadi pendapat mayoritas ulama bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah, yaitu menurut Abu Hamid. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Majmu' juz 5 halaman 176. Imam Nawawi menyatakan seperti itu. Jadi ada 3 hukum. Pertama, fardu ain, ya, fardu ain, dan ini diambil oleh pendapat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Munzir. Dan ini pun merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, bahkan ulama-ulama Hanabilah menyatakan hukum salat berjamaah itu wajib ain. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah, dan ini menjadi pendapat mayoritas ulama dan merupakan nas Imam Asy-Syafi'i. Kemudian hukum yang ketiga, bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah, dan ini pendapat dari Abu Hamid. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara hukum dalam salat berjamaah itu masih ada ikhtilaf, tapi tetap banyak hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita agar tetap sholat itu dilakukan secara berjamaah. Maka kalau merujuk kepada hadis Nabi, riwayat muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar, sholatu jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Ini kan pahalanya luar biasa. Jadi salat berjamaah itu lebih besar pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan salat yang dilakukan secara sendiri. Salat dilakukan secara sendiri itu masih banyak dipertanyakan.
bacaannya benar atau tidak, Fatihahnya benar atau tidak, gitu kan? Itu masih banyak dipertanyakan. Kalau sholat itu dilakukan dengan sendiri, walaupun secara hukum dalam perspektif ulama mazhab, sholat berjamaah itu masih dipertentangkan atau ikhtilaf. Ada yang tadi mengatakan wajib ain, sebagaimana dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama Hanabilah, wajib ain bagi laki-laki yang sudah merdeka. Kemudian ada yang mengatakan wajib kifayah, ini merupakan pendapatnya mayoritas ulama dan merupakan nas Imam Asy-Syafi'i. Kemudian hukum yang ketiga, hukumnya sunnah, dan ini pendapat dari Abu Hamid. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke 424. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu, kata Nabi, ingin rasanya aku an amura bihatabi fayuhtatoba. Jadi kata Nabi, ingin rasanya aku memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Summa amura bisolati, kemudian aku perintahkan untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Fayu'adzina laha, kemudian dikumandangkan azan untuk sholat. Summa amura rajulan, kemudian aku perintahkan seseorang faya'umman nasa, untuk mengimami sholat manusia. Summa ukhalifu ila rijalin, kemudian aku mendatangi orang-orang la yashaduna sholata, yang mereka tidak menghadiri untuk sholat berjamaah. Fa uharriku alaihim buyutahum, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Tuh, Nabi itu sampai demikian. Jadi ketika ada, misalkan ketika tidak ada sholat berjamaah ditegakkan di suatu kampung, itu saking gregetnya Nabi, pengen apa? Pengen membakar rumah-rumah yang dimana orang-orang itu melaksanakan sholat di rumah masing-masing, tidak di masjid gitu. Berarti anjuran tetap dari Nabi, laksanakan sholat itu secara berjamaah dan dilakukan di masjid. Bapak pernah dengar gak sejarah Nabi sholat fardu di rumah? Pernah dengar gak? Atau misalkan dalam sirah Nabawi, apakah Bapak Ibu pernah mendengar Nabi sholat wajib, melakukan sholat wajibnya itu di rumah? Ada gak? Belum pernah dengar. Justru yang Nabi lakukan sholat di rumah itu bukan yang wajib, tapi yang sunnah. Bahkan Nabi memperbanyak sholat sunnahnya itu di mana? Di masjid. Berarti tetap sholat fardu dilakukan, diusahakan di mana? Di masjid. Nah, walaupun secara hukum ada ikhtilaf juga dari para ulama mengenai tentang tempat pelaksanaan sholat tersebut. Apakah harus di masjid atau apakah harus di mana? Di luar masjid atau di rumah? Nah, bahkan ulama dari kalangan Hanabilah ini pun masih ikhtilaf tempatnya itu. Ada yang menyatakan riwayat pertama bahwa sholat itu wajib dilakukan di masjid karena merujuk hadis Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi tidak dikatakan sholat atau tidak sah sholat seseorang bagi tetangga masjid yang rumahnya dekat dengan masjid,
kecuali sholat itu dilaksanakan di masjid. Sehingga ini yang menjadi rujukan dari ulama Hanabilah, yang ketika sholat itu tidak dilakukan di masjid, maka kata mereka masih tergolongkan orang-orang yang berdosa, bahkan tidak sah. Gitu. Subhanallah. Kalau merujuk kepada pendapat ulama Hanabilah. Tapi ada di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah itu menyatakan bahwa wa yazuzu fi'luha fil baiti was-sahra'i. Jadi boleh melaksanakan sholat berjamaah itu di rumah dan di padang pasir. Jadi dari kalangan ulama Hanabilah pun masih ada ikhtilafnya. Apakah sholat itu wajib dilakukan di masjid atau selain daripada masjid? Tapi tetap anjurannya laksanakan sholat berjamaah itu di mana? Di masjid. Karena ketika sholat berjamaah dilakukan di masjid, jadi terlihat syiarnya. Jamaahnya lebih banyak, syiarnya pun terlihat. Bahkan orang yang mendatangi masjid pun itu akan mendapatkan pahala banyak. Apalagi kita datang ke masjid dalam keadaan gelap, lalu kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka itu kan pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Subhanallah. Baik, di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Buraidah Al-Aslami, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Nabi itu memberikan kabar gembira. Kata Nabi, basyiril masyaina, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid, bagi orang-orang yang berjalan fi zulami ilal masajidi. Jadi berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Apa yang Nabi berikan kabar gembira? Bin nuritammi yaumal qiyamah. Jadi akan diberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Subhanallah. Apalagi kita datang ke masjid itu subuh-subuh. Kalau di kota itu masih terang. Alhamdulillah lampu udah pada terang. Tapi kalau di kampung-kampung, di pedesaan, belum tentu ada lampu, bahkan gelap. Di kampung ibu saya di Sukanagara, Cianjur Selatan, itu gelapnya luar biasa. Makanya kalau kita mau ke masjid, bawa senter. Untuk menerangi agar apa? Agar enak jalannya di saat mau ke masjid itu. Subhanallah. Kalau di perkotaan alhamdulillah sudah terang, udah enak. Tapi kalau masih di kampung-kampung, di pedesaan, subhanallah, ya. Itu kalau mau ke masjid ya kita harus bawa senter gitu. Subhanallah. Kalau gak bawa senter yang merayap gitu aja jalannya. Khawatir nginjek apa? Nginjek ular gitu kan. Namanya di kampung, di gunung gitu ya. Masya Allah. Nabi itu memberikan kabar gembira sampai seperti itu. Jadi berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Dengan apa? Bin nuritam. Dengan cahaya yang sempurna. Subhanallah. Tapi memang bagi orang-orang munafik ini akan terasa berat. Saya bacakan hadis. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus salati 'alal munafiqina. Jadi salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, salatul isya'i wa salatul fajri, yaitu salat isya dan salat subuh. Subhanallah. Kenapa dikatakan paling berat? Waktu isya itu kan waktunya apa? Orang beristirahat. Apalagi misalkan habis pulang kerja, badan terasa capek,
Makanya banyak orang disibukkan dengan aktivitas lain seperti makan, habis makan tiduran, habis tiduran ya udah lengep aja udah tidur sampai mana? Sampai subuh, sholat isyanya belum. Itu disibukkan dengan itu. Habis pulang kerja capek, makan, istirahat. Kemudian kalau subuh, beratnya apa? Dalam keadaan ngantuk, kita disuruh untuk bangun, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bagi orang-orang munafik, sholat yang 2 waktu ini terasa berat. Pertanyaannya, apakah bapak, ibu merasa berat ketika mau berangkat ke masjid untuk sholat isya, untuk sholat subuh? Kalau masih ada terasa berat, hati-hati. Berarti ada sifat munafik, na'udzubillah. Tapi insya Allah jamaah Masjid Al-Hikmah luar biasa. Setiap waktu, apakah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan subuh di sini katanya itu seperti sholat Jumat. Rame, luar biasa. Amin ya robbal alamin. Katanya gitu ya. Tapi kita aminkan dulu. Insya Allah. Coba kalau sholat subuh di setiap masjid seperti penuhnya seperti sholat Jumat, maka kejayaan Islam itu akan terlihat. Subhanallah. Kejayaan Islam itu akan terlihat kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Makanya kalau bisa nih, kalau bisa bukan hanya pada ahad subuh saja adanya makan minum. Sediakan setiap hari. Kalau setiap hari gak apa-apalah ngopi, ngeteh habis sholat subuh itu. Supaya orang tertarik datang ke masjid. Setiap minggu gak apa-apa, seminggu sekali. Ada nasi uduk, ada nasi kuning, ada lontong. Ini untuk menarik jamaah supaya mau kemana? Ke masjid. Sholat subuhnya kan jadi penuh tuh. Kenapa Jumat barokah? Karena ada apa? Ada nasi kotaknya. Nah, makanya usahakan gak apa-apa. Kalau bisa keluarkan dari kas masjid, boleh silahkan. Jadi maaf, DKM tidak boleh pelit. Sesuatu yang dianggap itu semua dari jemaah kembali ke jemaah. Boleh silakan, gak apa-apa. Ada makan bersama gitu, Masya Allah. Ini untuk menarik sebenarnya. Apalagi setiap hari kan udah ada kelihatan tuh ada apa? Ada air tuh, ya air panasnya, air dinginnya. Sediakan kopi. Oh, supaya nanti orang tertarik datang ke masjid. Nanti kan gojek-gojek datang ke masjid, ngapain? Istirahat ngopi. Awalnya istirahat ngopi, insya Allah mereka akan ikut sholat. Zuhurnya ikut sholat berjamaah, asarnya ikut sholat berjamaah, kan begitu. Jadi narik orang, narik jemaah untuk mau ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Dengan adanya ngopi, maka sediakan silakan kopi. Insya Allah. Catat tuh, mana pakai DKM. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggak apa-apa, ya. Nah, sholat yang dikatakan paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Padahal ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Bahkan di sini pun disebutkan juga dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Kata Nabi, barang siapa yang dia sholat isya berjamaah dilakukan di masjid di awal waktu lagi, qoma faka'annama qoma nisfal laili,
maka seolah-olah dia melakukan sholat setengah malam. Subhanallah. Waman shallal subha fi jama'atin, barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, faka annama shallal laila kullahu, seolah-olah dia melakukan sholat semalaman. Subhanallah. Coba Bapak Ibu, bisa gak dari habis isya terus sholat sampai subuh? Sudah mampu? Sudah bisa? Belum bisa. Ternyata dengan sholat subuh berjamaah itu menandingi seperti orang sholat semalam suntuk. Subhanallah. Kalau sholat isya berjamaah seperti orang melakukan sholat setengah malam. Berarti dari habis isya sampai jam 2, jam 12. Kita kan belum bisa. Jangankan setengah malam, kita mau sholat ba'diyah aja berat. Pengennya habis sholat isya yang wajib salam kanan kiri, lalu kita bangun pulang. Padahal kalau diakhiri dengan sholat ba'diyahnya, itu kan luar biasa pahalanya. Yang dikatakan masuk kepada sholat sunnah rawatib mu'akad dalam mazhab Syafi'i itu kan masuk kepada sholat sunnah rawatib mu'akad, sholat sunnah ba'diyah isya itu. Maka lakukan, kerjakan. Nanti di rumah saja. Ya iya kalau di rumah dilakukan. Kalau kagak, kalau sudah ke rumah godaannya lebih besar lagi. Beda lagi suasananya. Datang ke rumah, anak sudah nangis-nangis. Tadinya kita mau sholat, tapi karena dinangisin sama anak kagak jadi. Baru mau sholat lagi, tiba-tiba anaknya pipis. Mau sholat lagi, tiba-tiba anaknya BAB. Macam-macam godaannya. Baru mau sholat lagi, itu istri udah dehem-deheman. Beda lagi kalau sudah ke rumah Bapak Ibu ya. Makanya udah lakukan di masjid saja. Habis sholat isya, ba'diyah dulu, baru silahkan pulang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua waktu ini yang terasa berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Pertanyaannya, apakah kita termasuk golongan orang yang terasa berat melaksanakan sholat isya dan subuh? Masya Allah. Maka kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal munafik ini kan bahaya. Sifat munafik ini sifat yang sangat bahaya. Dikatakan bahwa munafik itu tidak sama antara ucapan dengan perbuatan. Makanya para ulama banyak memberikan pengertian tentang munafik. Sahabat Huzaifah ibnu Yaman itu pernah ditanya, Man al-munafiku? Siapakah orang munafik itu? Huzaifah menjawab, qala alladhi yasiful islama wa la ya'malu bihi. Jadi yang dikatakan munafik kata Huzaifah, orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islamnya. Itu pun dikatakan munafik. Subhanallah. Jadi orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Subhanallah. Berarti sholat kagak, puasa di bulan Ramadan kagak, gitu kan? Ngaji gak mau. Ya, kewajibannya lain tidak dilakukan. Cuma pengakuan saja. Berarti kalau bahasanya pengakuan kayak seperti Islam KTP. Kan ada filmnya ya, Islam KTP. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hasan Al-Basri berkata ya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 2 halaman 490. Jadi Hasan Al-Basri berkata, Man
minan nifaqi, di antara tanda-tanda kemunafikan, ikhtilaful qalbi wal lisani, berbeda antara hati dan lisan. Jadi kata Hasan Al-Basri, di antara tanda-tanda munafik itu adalah berbeda antara hati dan lisan. Waqtilafus sirri wal alaniyati, dan berbeda sesuatu yang bersembunyi dan yang nampak. Waqtilafud dukhuli wal khuruji, dan berbeda antara keluar dan yang masuk, antara yang masuk dan yang keluar. Jadi antara hati dengan lisan itu beda. Maka tadi mulut mengucapkan iya, tapi tapi hati mengingkari. Subhanallah. Kalau di dalam hadis Nabi, tanda-tanda munafik itu tanda lahiriah. Seperti dalam hadis Nabi yang masyhur, ciri munafik itu kan ketika bicara dia bohong, ketika berjanji dia mengingkari, ketika diamanahin dia berkhianat. Itu tanda kemunafikan lahiriahnya. Tapi kalau hati itu tidak bisa terlihat oleh orang lain. Kalau seperti bicara bohong, ketika berjanji ingkar atau diamanahin dia khianat, itu masih terlihat. Makanya kata Khuzaifah, al-munafiquna al-yawmu syarrun minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya antara orang munafik hari ini, zaman ini dengan zaman Rasulullah, kata Khuzaifah, kanu yauma idzin yaktumunahu wa hum al-yauma yadharunahu. Jadi kalau dulu kemunafikan itu oleh mereka disembunyikan, tidak terlihat. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang justru nampak, terlihat, diperlihatkan. Kalau dulu sifat kemunafikan itu disembunyikan, tapi kalau sekarang justru terlihat jelas. Subhanallah. Dulu ada orang munafik, namanya siapa ya? Ketika bertemu dengan 3 sahabat, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, melulukan Sayyidina Abu Bakar, memuji-puji Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ini orang memuji-muji sahabat tersebut. Tapi ketika bertemu dengan golongan mereka munafikun, justru mereka mengatakan, aku membohongi mereka. Jadi dengan ucapan pujian yang dilontarkan kepada sahabat tadi, justru ketika mereka kembali lagi kepada golongan mereka munafikun, itu beda lagi. Subhanallah. Maka hati-hati dengan sifat munafik ini, Masya Allah. Jadi jangan sampai ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah, Wahab bin Munabih ya, berkata, min khisalil munafiki ayyuhibbal hamda wa yakraha az-zamma. Jadi kata Wahab bin Munabih, di antara sifat munafik, mereka gila dengan pujian dan benci terhadap celaan. Gila pujian tapi benci terhadap celaan. Itu kata Wahab bin Munabih, di antara sifat munafik tersebut. Subhanallah. Maka kalau dalam Al-Quran itu kan ada, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati
qaumu kusala yuraunan nasa. Kan ada kan di Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Akan tetapi justru Allah menipu mereka orang-orang munafik. Orang munafik wa idza qaumu ila sholati qaumu kusala. Ketika mereka melakukan salatnya itu males-malesan. Yuraunan nasa karena pengen dilihat oleh manusia. Ketika ada orang banyak salatnya semangat. Tapi ketika kagak ada orang justru salatnya malesan. Hati-hati Bapak Ibu ya, Masya Allah. Ini yang justru bahaya sifat munafik itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan hati kita, subhanallah. Barangkali diri kita pun termasuk dari golongan tersebut, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar sifat-sifat seperti itu dijauhkan dari diri kita. Ya, sifat-sifat seperti itu dijauhkan dari diri kita. Maka setiap dalam ibadah atau melakukan amal soleh, maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah lillah, ikhlas ya. Maka lakukan ibadah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit ya. Ternyata tadi hadis yang kita sampaikan, ada 2 waktu sholat yang dianggap paling berat oleh orang-orang munafik. Pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Waktu isya adalah waktunya orang beristirahat, waktunya orang untuk tidur. Waktunya subuh ya sama, waktunya saat itu sedang asik-asiknya kita tidur. Maka untuk itu mari semangatkan diri kita dalam perihal ibadah. Apakah itu dalam sholat wajibnya ataupun dalam sholat sunnahnya. Mari kita lakukan, karena kita ketika banyak melakukan sholat-sholat sunnah, maka itu akan menambah nilai pahala bagi kita, bahkan menjadi penyempurna dalam ibadah wajib kita. Terima kasih Bapak Ibu, sedikit demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup dengan doa, silakan barangkali Bapak Ibu mau menambahkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Saya pernah dengar juga ada hadisnya, bahkan di dalam Al-Quran itu kan hafidhu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat yang 5 waktu dan sholat wusta. Maksud sholat wusta ini apa? Tafsirannya apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Yang dimaksud sholat wusta itu sholat apa? Dalam hadis yang sahih, sholat wusta itu adalah sholat asar tadi. Sholat asar. Makanya anjuran untuk menjaganya itu sangat-sangat dianjurkan. Intinya tadi bisa dikatakan sebagai waktu yang memang berat untuk dilakukan. Selain dari sholat isya dan subuhnya. Seperti itu, Pak Haji.
Ya, ada hadisnya ada. Ada lagi yang lain? Silakan. Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Atau Bapak silakan. Maka. Maka silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salat sunnah yang baik dilakukan di rumah itu salat apa saja? Ya salah satunya boleh salat sunnah rawatib pun bisa dilakukan di rumah. Kalau misalkan rumahnya dekat ke masjid, kemudian jedah waktu di masjid agak lumayan lama, maka bisa dilakukan sholat sunnah rawatibnya di rumah. Saya di rumah dulu, boleh itu silakan. Intinya sholat sunnah itu anjuran dan utamanya memang dilakukan di rumah. Ya, anjurannya banyak yang menganjurkan, bahkan lebih utamanya dilakukan di rumah. Tapi ada sholat sunnah yang justru dianjurkan di masjid, bahkan berjamaah. Sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat sunnah gerhana. Itu anjurannya harus apa? Harus berjamaah, bahkan dilakukan di masjid. Kalau sholat istisqa, sholat minta hujan, anjurannya berjamaah, tapi anjuran juga dilakukan di luar masjid. Itu kalau istisqa. Sholat istisqa itu sholat yang minta hujan, itu. Maka dilakukannya di lapangan. Ya, kalau ada lapangan, di lapangan lakukannya. Seperti itu, anjuran seperti itu. Jadi memang lebih bagus sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Tapi kalau rumahnya misalkan jauh, waktu jedah di masjid itu tidak panjang, khawatir kita ketinggalan sholat wajibnya, ya udah di masjid aja, langsung datang ke masjid. Datang ke masjid, kalau masih ada waktu silakan lakukan sholat sunnahnya, qobliyahnya. Kalau memang sudah tidak ada waktu lagi, karena sebentar lagi mau apa? Mau iqomat, ya udah nunggu dulu. Ya. Jadi jangan ketika waktu jedah itu sudah mau iqomat, misalkan 1 menit lagi, kita tiba-tiba datang ke masjid langsung di depan, Allahu Akbar. Itu ya. Jadi gak usah, mendingan nunggu saja. Ya, nunggu saja. Kenapa? Waktunya sudah mepet. Kalau mau melaksanakan qobliyahnya lebih panjang, berarti sebelum azan sudah ada di masjid seperti itu, lebih awal datangnya. Baik, terima kasih. Demikian apa yang telah kita bahas pada malam hari ini, insyaallah menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap konsisten di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.